Selamat pagi, perkenalkan saya atas nama Krisantus Sinclair Ude, nomor Regis 22118-069. Saya akan mempresentasikan hasil ujian arsitektur kota. 8 elemen perancangan kota menurut Hamid Sirvani. Yang pertama, tata guna lahan atau land use. Tata guna lahan merupakan rancangan dua dimensi berupa denah peruntukan lahan sebuah kota. Ruang-ruang tiga dimensi bangunan akan dibangun di tempat-tempat sesuai dengan fungsi tersebut. Sebagai contoh, di dalam sebuah kawasan terdapat berbagai macam perkotaan atau pula di kawasan pemerintahan akan memiliki bangunan perkotaan atau pemerintahan. Dilihat pada gambar merupakan tata guna lahan atau land use. Yang kedua, bentuk dan masa bangunan atau building form dan mission, yaitu membahas mengenai bagaimana bentuk dan masa-masa bangunan yang akan membentuk suatu kota, serta bagaimana hubungan antar masa seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan bagaimana yang diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk menjadi teratur, mempunyai garis horizontal atau skyline yang dinamis serta menghindari adanya low space atau ruang tidak terpakai. Berikutnya, sirkulasi dan parkir atau circulation and parking adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari jalan publik, pedestrian way, dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan. Sirkulasi dalam kota merupakan suatu alat yang paling kuat untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan karena dapat membentuk, mengarah, dan mengendalikan pola aktivitas dalam sebuah kota. Ini merupakan sirkulasi parkir. Ruang terbuka atau open space, yaitu selalu menyangkut landscape, di mana elemen landscape terdiri dari elemen keras atau hardscape seperti jalan, trotoar, patung, bebatuan, dan sebagainya, serta elemen lunak softscape merupakan tanaman dan air. Ruang terbuka bisa berupa lapangan, jalan sepadan, sungai, green belt, taman, dan sebagainya. Dalam perencanaan open space akan senantiasa terkait dengan perabot taman atau jalan seperti tempat sampah, papan nama, bangku, dan sebagainya. Yang berikutnya, pedestrian atau pedestrian way merupakan elemen pejalan kaki yang harus dibantu dengan interaksi pada elemen-elemen dasar desain dan harus berkaitan dengan lingkungan kota serta pola-pola aktivitas sesuai dengan rencana perubahan dan pembangunan fisik kota. Perubahan rasio penggunaan jalan raya yang dapat menyimbang akan meningkatkan arus pejalan kaki itu dengan aspek yang pertama, mendukung aktivitas di sepanjang jalan. Yang kedua, street furniture berupa pohon-pohon, rambu, tempat duduk, lampu, dan lain-lain. Yang berikutnya, aktivitas pendukung atau support activity, yaitu suatu fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota, bentuk, lokasi, dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, pengguna lahan, dan kegiatan pendukungnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan desain activity support adalah yang pertama, harus adanya koordinasi antar kegiatan. Yang kedua, adanya keragaman interaksi kegiatan. Ketiga, aspek kontekstual. Keempat, pengadaan fasilitas lingkungan. Yang kelima, ukuran, bentuk, dan lokasi. Yang berikutnya, penamaan atau penandaan. Yang dimaksud dengan penandaan adalah penunjuk arah, jalan, rambu lalu lintas, media iklan, dan berbagai bentuk penandaan lain. Keberadaan penandaan
akan sangat mempengaruhi visualisasi kota, baik secara makro jika jumlahnya cukup banyak dan memiliki karakter yang berbeda. Dalam pemasangan penandaan harus memperhatikan pedoman teknis sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan penandaan harus merefleksikan karakter kawasan. Yang kedua, jarak dan ukuran harus memadai dan diatur sedemikian rupa. Yang ketiga, harus harmonis dengan bangunan di sekitarnya. Keempat, pembatasan penggunaan lampu hias. Yang kelima, pembatasan penandaan yang berukuran besar yang mendominir di lokasi pemandangan kota. Terakhir, preservasi. Preservasi dalam perancangan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal atau pemukiman dan urban place, yaitu alun-alun, plaza, dan area pembelajaran yang ada dan mempunyai ciri khas seperti halnya perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Manfaat dari adanya preservasi antara lain: yang pertama, peningkatan nilai lahan; kedua, peningkatan nilai lingkungan; ketiga, menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersial; yang keempat, menjaga identitas kawasan perkotaan; yang kelima, peningkatan kepadatan dari pajak dan retribusi. 5 elemen menurut Lynch. Yang pertama yaitu jalur atau path, adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melalui. Path juga berupa jalan raya, trotoar, jalur transit, kanal, jalur kereta api. Bagi banyak orang ini adalah elemen dominan dalam gambaran mereka. Orang mengamati kota sambil bergerak melalui dan sepanjang jalan, elemen-elemen lingkungan diatur dan berhubungan. Saluran pergerakan di mana kota dapat dikandung seperti gang, jalanan, rel kereta api, jalan raya, kanal, dan sejenisnya. Tepian atau edge adalah elemen linier yang tidak digunakan adalah dianggap sebagai jalan oleh pengamat. Mereka adalah batas antara dua face, incontinular, pantai, jalan, kereta api, tepi bangunan atau dinding. Tepian adalah elemen linier yang tidak dipakai atau dilihat sebagai path. Tepian juga berada pada pembatas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear, misalnya pantai, tembok, batas antara lintasan kereta api, topografi, dan sebagainya. Tepian juga merupakan elemen linear yang dikenali manusia pada saat dia berjalan, tapi bukan merupakan jalur. Batas bisa berupa pantai, dinding, deretan bangunan, atau pohon. Ketiga, distrik kawasan. Distrik merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala 2 dimensi. Sebuah kawasan atau distrik memiliki ciri khas yang mirip, baik dalam hal bentuk, pola, dan wujudnya, dan khas pula dalam batasnya, di mana orang merasa harus mengakhiri atau memulainya. Distrik dalam kota dapat dilihat sebagai referensi interior maupun eksterior. Karakteristik fisik yang menentukan distrik adalah kontinuitas tematik yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak ada ujungnya, yaitu tekstur, ruang, bentuk, detail, simbol, jenis bangunan, penggunaan, aktivitas, penghuni, tingkat pemeliharaan, dan topografi. Yang berikutnya elemen simpul. Simpul adalah titik-titik, spot-spot strategis dalam sebuah kota di mana pengamat bisa masuk dan yang merupakan fokus untuk dari mana dia berjalan. Simpul bisa merupakan persimpangan jalan, tempat break atau berhenti sejenak dari jalur, persimpangan atau pertemuan path, ruang terbuka atau titik perbedaan dari suatu bangunan ke bangunan lain. Simpul merupakan lingkaran daerah strategis di mana area atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah aktivitas lainnya. Misalnya, persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan.
secara keseluruhan dalam skala makro besar, pasar, taman, square, dan sebagainya. Jadi setiap persimpangan jalan adalah sebuah simpul yang menentukannya adalah citra place terhadapnya. Landmark atau alat titik acuan di mana si pengamat tidak memasukinya. Mereka adalah di luar. Landmark biasanya berupa benda fisik yang didefinisikan dengan sederhana seperti bangunan, tanda, toko, atau pegunungan. Beberapa landmark adalah landmark jauh, dapat terlihat dari sebuah sudut dan jarak. Atas puncak-puncak dari elemen yang lebih kecil dan digunakan sebagai acuan orientasi. Landmark lain adalah yang bersifat lokal, hanya bisa dilihat di tempat-tempat yang terbatas dan jarak tertentu. Gang, pintu, dan peta bukaan lain. Masalah dan pemecahan masalah ruang terbuka atau open space pada kawasan kota lama Kupang. Yang pertama, masalah yang terdapat pada kawasan kota Kupang itu yang pertama, kurangnya area terbuka hijau pada kawasan tersebut, karena pada kawasan tersebut banyak terdapat kawasan terbangun dan tidak memiliki tatanan area hijau seperti taman, jalan sepadan, plaza atau tempat bersantai, dan lain-lain, sehingga para pengguna merasa terganggu dengan banyaknya dengan kurangnya area terbuka yang menjadi kawasan terbangun dengan kepadatan yang tinggi. Selain itu juga jalur pedestrian yang begitu sempit. Yang kedua, penggunaan lahan yang terbatas pada kawasan kota lama, sehingga penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan tersebut mengalami kendala lahan yang sangat terbatas, karena pada kawasan sudah terlanjur menjadi kawasan terbangun dengan kepadatan yang tinggi. Masalah penataan dan penggunaan ruang terbuka hijau pada spot-spot tertentu yang berskala kecil, sebagaimana bagian perencanaan detail kota melalui program gardening system yang bertujuan untuk mengangkat potensi site yang sudah ada dan menutupi sisi buruk site dan optimalisasi fungsi baik secara ekologi, ekonomi maupun estetika landscape. Tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu area terbuka atau open space, dengan area hamparan antara pembangunan, yaitu ruang terbuka hijau atau green space, itu ruang terbuka dengan pengisian vegetasi pada kawasan konservasi atau budidaya. Berikutnya ya, ruang hijau kota atau green city, di mana area atau perkotaan yang ditangani vegetasi dengan bentuk, fungsi, dan lokasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu gardening system, yaitu mengangkat potensi sistem, menutupi sisi buruk site dan optimalisasi fungsi. Pemecahan masalah kedua yaitu penghijauan pada area terbuka dengan cara pengisian vegetasi pada kawasan konservasi atau lindung dan kawasan budidaya atau terbangun menjadi area ruang terbuka. Sekian dan terima kasih.